Di tempat pesta, Silpi melirik ke sana kemari. Silpi mencari laki-laki yang lebih kaya dari Adi. Dan tak lama kemudian, Adi memperkenalkan Silpi kepada Hakim. Silpi pun mencari perhatian Hakim, karena Silpi tahu kalau Hakim adalah bos Adi. Silpi pun mulai berpikir bagaimana caranya agar Hakim tertarik padanya. Setelah selesai acara pesta, Adi dan Silpi pulang, namun Adi tak menginap di rumah Silpi. Dia mau pulang ke rumahnya. "Sayang, aku gak nginep dulu ya?" "Iya, sayang, kapan aku bisa tinggal di rumah kamu?" tanya Silpi. "Sabar sayang, tunggu ibu luluh dulu. Nanti juga pasti kita akan tinggal bareng," jawab Adi. "Gimana kalau kita beli rumah baru? Aku gak mau nanti kamu malah ingat kenangan sama Anita," ucap Silpi. "Gak lah sayang, tenang saja. Sekarang aku cuma cinta sama kamu," ucap Adi. "Makasih sayang," ucap Silpi. Silpi masih belum bisa mengelabui Adi. Adi masih belum sepenuhnya tergila-gila padanya, sehingga Silpi tak bisa menguras harta Adi. Setelah sampai di rumah, Silpi menceritakan pada ayahnya bahwa dia menemukan pria yang lebih kaya dari Adi. "Yah, tadi aku ketemu sama cowok yang kaya banget," ucap Silpi. "Wah, bagus dong. Kamu kenalan?" "Udah, tapi dia itu bos Mas Adi. Jadi aku bingung mau tebar pesonanya," ucap Silpi. "Nanti kita atur rencana lagi," ucap ayah Silpi. Benar-benar gila, anak dan ayah sama gila harta. Mereka tak peduli jika harus merusak rumah tangga orang lain. Waktu pun berlalu, dan di keesokan harinya, Anita dan Mike pergi ke lokasi di mana Anita akan membangun kafe. Mereka pun berjanjian. Mike menjemput Anita di rumahnya. "Bu, kita jalan sekarang?" tanya Mike. "Jangan panggil ibu ya, kita kan seumuran. Aku ngerasa gak nyaman," ucap Anita. Lalu tanya Mike, "Panggil saja Anita atau Nita?" "Wah, saya gak enak. Ibu kan anak bos saya, masa panggil nama? Kalau Pak Mike panggil saya dengan kata ibu, malah saya yang jadi gak enak dengernya. Udah panggil nama saja, biar lebih santai," ucap Anita. "Baiklah bu, maksud saya Anita." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Anita melihat-lihat tempat di sekitar kampus tempat Anita dulu kuliah. Mereka mencari tempat yang strategis. Mereka pun menemukan tempat yang dirasa cocok. Mereka turun dari mobil dan masuk ke sebuah rumah makan yang sudah tak buka. Mereka mencari tahu siapa pemiliknya, namun di sana ada tulisan dijual, dan mereka menghubungi nomor tersebut. Anita dan Mike menanyakan tempat itu, dan setelah menelpon, Anita dan Mike bertemu pemilik tempat makan itu. Namun, saat Anita akan masuk ke dalam mobil, Anita terpeleset. Beruntung, Mike bisa menahan Anita. Mereka saling bertatapan. Detak jantung Anita berdebar. Begitupun dengan Mike. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Mike. "Aku gak apa-apa," ucap Anita, sambil mencoba berdiri. Anita merasa malu. Dan pada akhirnya, mereka masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Anita dan Mike merasa canggung. Mereka saling diam, mungkin karena insiden tadi. Tapi, Mike mencoba mulai percakapan. "Kamu sudah makan?" tanya Mike. "Sudah, tapi tadi waktu pagi," ucap Anita. "Waduh, ini udah siang. Lebih baik sebelum kita bertemu, pemilik tempat makan, mending kita makan dulu. Gimana?" tanya Mike. "Ya sudah, serah kamu saja," jawab Anita. Mereka pun berhenti di sebuah restoran. Namun, saat Anita dan Mike duduk, tak lama Silpi datang. Silpi melihat Mike dan Anita yang sedang duduk, dan Silpi pun mendekati mereka. "Hai Tak, hai Mike," sapa Silpi, namun Mike maupun Anita tak menjawab. Terlihat wajah Anita dan Mike merasa kesal. Mereka tak memperdulikan Silpi sama sekali. "Kok kalian aku sapa diam saja? Kebaik loh cuekin orang," ucap Silpi. "Lo ngapain di sini?" tanya Anita. "Ini kan tempat umum, jadi gak masalah dong gue kesini," ucap Silpi. Anita hanya diam tak memperdulikan Silpi. Namun, Silpi terus mengganggu Mike dan Anita. "Oh ya, sekarang jalan sama janda ya Mike? Hehehe, udah gak kuat hidup sendiri," ucap Silpi meledek Mike. "Mending lo pergi dari sini," ucap Mike sambil menunjukkan arah keluar.
Santai saja dong, kenapa? Gak mau diganggu. Selamat ya, tak. Sekarang udah ada cowok baru, ucap Silpi. Anita yang terus diledek Silpi lebih memilih meninggalkannya. Mike, sepertinya kita pergi dari sini. Udah mulai bau busuk nih, ucap Anita sambil menarik tangan Mike. Husus sana, emang serasi kalian, janda sama duda, ucap Silpi sambil menertawakan mereka. Setelah di dalam mobil, Anita bertanya pada Mike. Mike, kamu kenal di mana sama Silpi? Tanya Anita. Dia itu orang yang pernah aku ceritakan sama kamu. Dia mantan istriku, ucap Mike. Hah? Jadi dia mantan istri kamu? Pantas saja kamu bangkrut. Ternyata sampah itu yang buat kamu bangkrut, ucap Anita. Kamu sendiri kenal sama Silpi? Tanya Mike. Dia tuh teman SMA aku. Kita berteman baik. Namun, setelah sekian lama aku gak ketemu, dia malah jadi pelakor. Hah? Jadi dia yang sudah merebut suami kamu? Benar-benar wanita licik. Sepertinya kamu harus peringatkan mantan suami kamu agar dia tidak bernasib seperti aku. Silpi itu wanita berserakah, ucap Mike. Percuma, aku juga sudah tidak mau berhubungan dengan mereka, jawab Anita. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka bertemu pemilik tempat makanan dan mereka mulai bernegosiasi. Setelah selesai, mereka pulang. Setelah sampai di rumah orang tua Anita, Mike yang akan pulang dipanggil oleh Fatir. Om, mau kemana? Tanya Fatir. Om, pulang dulu ya, jawab Mike. Om gak mau main dulu sama aku? Tanya Fatir. Ini sudah malam, besok saja ya, jawab Mike. Begitu dekatnya Mike dan anak-anak Anita. Padahal Mike belum lama mengenal mereka. Mungkin karena Mike orang yang baik. Mike pun pergi dari rumah Anita dan setelah Anita masuk ke dalam rumah, ayah bertanya pada Anita, Tak, kamu habis dari mana sama Mike? Aku tadi habis cari tempat buat bangun kafe, jawab Anita. Lalu, sudah ada tempatnya? Tanya ayah. Sudah ya, kita juga sudah deal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa segera membangun kafenya, jawab Anita. Syukurlah kalau begitu. Tapi, ayah perhatikan, kamu sama Mike semakin dekat ya. Anak-anak juga sepertinya dekat dengan Mike, tanya ayah. Biasa aja ya. Namanya juga kerja bareng, ucap Anita. Tapi, kalau kamu suka dekat sama Mike, ayah setuju kok. Lagi pula, dia orang yang baik, ucap ayah. Ayah ada-ada aja. Aku ini mau fokus dulu sama anak-anak dan kafe yang mau aku mulai. Belum kepikiran untuk hal-hal lain, ucap Anita. Ayah cuma berharap semoga siapapun yang menjadi pasangan kamu nanti, dia adalah orang yang baik, sayang sama kamu dan anak-anak kamu. Iya ya, amin. Tapi untuk saat ini, aku belum berpikir sejauh itu, ucap Anita. Anita pun mandi, dan setelah selesai mandi, dia menemui anaknya yang kedua. Anita tidak kangen dengan anaknya, karena seharian dia pergi bersama Mike, namun seketika Anita terngiang ucapan ayah tentang Mike.